Lukas pasal 8 ayat 37. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka, sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu, lalu berlayar kembali. Ada apa dengan penduduk Gerasa ini sehingga mereka meminta kepada Yesus agar Yesus meninggalkan mereka? Bukankah Yesus telah melakukan mujizat pengusiran roh jahat dari seorang laki-laki penduduk Gerasa? Mungkin ayat ini kurang mendapat perhatian dari kita ketika kita hanya melihat Yesus melakukan mujizat pelepasan atau pengusiran roh jahat dari seseorang. Adakah makna lain selain Yesus melakukan mujizat memindahkan roh jahat dari seseorang ke dalam babi-babi? Apa yang Yesus telah berbuat ini menjadikan penduduk Gerasa sangat ketakutan dan meminta Yesus untuk pergi. Seharusnya jika yang Yesus lakukan adalah mujizat, maka seharusnya juga penduduk Gerasa meminta Yesus untuk tetap tinggal di sana, untuk melakukan mujizat-mujizat penyembuhan lainnya. Saya mendapati bahwa terhadap penduduk Gerasa ini, Yesus tidak atau belum berkenan melakukan pengusiran terhadap roh-roh jahat di daerah mereka, sebab mereka justru mengusir atau menolak Yesus. Jika demikian, ini artinya tidak semua mujizat Yesus dapat diterima dan dialami setiap orang, sebab banyak orang yang percaya kepada pekerjaan Yesuslah yang akan dan dapat mengalami mujizat. Demikian pula Yesus pernah berpesan kepada murid-muridnya yang dikatakan dalam Lukas pasal 9 ayat 5. Dikatakan, dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan kepaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Jadi dengan pesan dan perkataan Yesus ini, jangan kita menghakimi setiap hamba Tuhan atau orang awam sekalipun yang telah melakukan atau memberitakan firman dan pekerjaan Tuhan dengan doa dan menengking untuk penyembuhan sakit penyakit atau pengusiran roh jahat. Namun sakit penyakit atau roh jahat tetap ada dan tidak lenyap atau tidak pergi. Apakah kita akan mengatakan hamba Tuhan itu palsu atau penipu? Sebab masing-masing hamba Tuhan dan jemaat sekalipun pasti menerima karunia yang berbeda-beda, sebagaimana dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 22 dikatakan, dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Yang selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Pernahkah kita melihat hamba Tuhan atau pelayan Tuhan yang bekerja melayani jemaat dengan pelayanan firman, tetapi tidak semua jemaat dapat mengerti dan memahami firman, meskipun firman yang disampaikan telah sampai kepada pengetahuan hidup kekal? Sebab ada penyampaian firman yang hanya mengenai berkat dan berkat jasmani, perdebatan dan pertentangan di dunia. Padahal jemaat membutuhkan pengetahuan hidup kekal. Apakah hamba Tuhan seperti ini dapat dikatakan gagal dalam menyampaikan pesan firman yang adalah untuk kehidupan kekal? Untuk itulah jangan kita menghakimi hamba Tuhan atau orang lain sebagai hamba Tuhan palsu atau penipu. Semua ini adalah mengenai perkenanan Tuhan. Kembali kepada kisah Yesus mengusir roh jahat di Gerasa. Mengapa saya mengatakan Yesus tidak atau belum berkenan mengusir roh jahat di Gerasa yang sebelumnya minta dipindahkan ke babi-babi, selain kepada seorang yang darinya roh jahat telah dipindahkan kepada babi-babi? Yesus memang telah berkenan atau berhasil mengusir roh jahat dari seorang yang dirasuki roh jahat dan memindahkan ke babi-babi. Mengapa roh jahat itu meminta dipindahkan ke babi-babi? Sebab babilah tempat yang layak bagi tempat tinggal untuk roh jahat. Seperti kita tahu, babi adalah binatang kotor dan selalu kembali ke kubangan yang kotor, dan bahkan makan makanan yang kotor, termasuk kotorannya sendiri. Dan babi adalah binatang, dan sebagaimana binatang semuanya akan dibinasakan dan tidak mendapat tempat dalam hidup kekal. Sampai di sini dapat diketahui bahwa penduduk Gerasa lebih takut kehilangan babi-babi mereka jika Yesus tetap tinggal di daerah mereka lebih lama. Sebab akan banyak babi yang akan mati karena pasti roh jahat minta untuk dipindahkan ke babi-babi. Namun demikian, meskipun Yesus telah berhasil mengusir roh jahat dari seseorang dan memindahkan ke babi-babi yang kemudian babi-babi itu mati, pertanyaannya adalah kemana roh-roh jahat itu setelah babi-babi itu mati? Inilah luar biasa cerdiknya roh jahat. Mereka mengelabui penduduk Gerasa untuk dipindahkan ke dalam babi-babi
Padahal ini semua tidak ada gunanya untuk roh jahat jika mereka harus tinggal dalam babi-babi yang dalam pengertian binatang. Iblis mempunyai rencana setelah mereka diusir dari seseorang, pastilah mereka akan mencari tempat yang cocok bagi mereka, terlebih untuk menghalangi manusia memperoleh hidup kekal. Tempat yang cocok bagi roh jahat adalah orang-orang penduduk Gerasa yang lebih memilih babi atau terikat kepada babi, sama seperti roh jahat minta pindah ke dalam babi, meskipun harus dengan menolak dan meminta Yesus meninggalkan mereka. Beginilah penduduk Gerasa yang telah memilih babi, yang dengan demikian terjawab sudah kemana roh-roh jahat itu setelah babi-babi itu pergi. Ternyata roh-roh jahat itu pindah kepada penduduk Gerasa, para pemilik babi atau penggembala babi, yang hidupnya terikat tergantung kepada babi-babi mereka, yang dengan demikian hidup mereka mencerminkan dan berperilaku sebagaimana babi, yakni makan dan hidup dari tempat yang kotor. Pada kisah ini pun Yesus sebenarnya hendak melenyapkan babi-babi, sebab babi memang tidak layak dan tidak boleh dimakan oleh orang-orang Yahudi waktu itu. Sebab dengan membudidayakan babi, meskipun babi-babi mereka lebih untuk memenuhi kebutuhan makan orang-orang Romawi, mereka telah makan dari penghasilan yang kotor, bahkan tidak tertutup kemungkinan mereka juga turut makan babi. Maksud Yesus dengan melenyapkan babi-babi ini adalah agar tidak ada lagi tempat bagi roh-roh jahat, ketika semua orang telah menerima dan memberi tempat untuk Yesus dan firman-Nya. Inilah penduduk Gerasa yang sangat mungkin menggambarkan kehidupan kita saat ini, ketika kita menolak Yesus dan firman-Nya, dan lebih menerima roh jahat dan perkataannya, dan hidup seperti babi, yang telah merasa nyaman dan bahagia dalam kubangan dosa, dan selalu ingin kembali ke kubangan itu. Tuhan, selidiki aku Tuhan, masih adakah sifat dan sikap kebabian padaku, ketika aku lebih memilih hidup dari perkataan dan perbuatan dunia yang kotor, yang sia-sia, dan akan binasa lenyap, yang adalah dari roh jahat, dan dengan menolak perkataan dan perbuatan yang kudus dari Allah, yakni firman dan roh kudus. Sebagaimana babi adalah binatang kotor yang bahkan semua binatang pun tidak mendapatkan tempat dalam kehidupan kekal. Sebab di dunia ini binatang hanya hidup untuk makan, setelah itu mati dan selesai. Tetapi jika hidup kita seperti binatang, dan hidup hanya untuk makan, bahkan makan segala sesuatu, dan termasuk makanan kotor yang tidak diperbolehkan, maka kita tidak akan layak untuk kerajaan surga. Lebih benar bagi kita manusia adalah makan untuk hidup, bukan saja makan untuk hidup di dunia ini, tetapi makan untuk hidup di dunia yang akan datang, yang tentunya makanannya pun tidak sembarangan dan harus kudus atau bersih, yakni firman Tuhan. Meskipun Yesus terpaksa harus pergi meninggalkan penduduk Gerasa, tetapi Yesus mengutus orang yang sebelumnya kerasukan roh jahat dalam jumlah yang sangat banyak hingga disebut legion, untuk memberitakan dan menyaksikan segala sesuatu yang diperbuat Yesus atas dirinya. Sebagaimana Markus pasal 5 ayat 19. Dikatakan Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihi engkau." Dan terjadi seperti pada ayat berikutnya dalam Markus pasal 5 ayat 20. Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Orang yang sebelumnya kerasukan roh jahat tadi, meskipun dia tidak diperkenankan mengikut Yesus, namun dia tetaplah pengikut Kristus. Sebab apa yang diutuskan kepadanya dilakukan dengan baik, yakni memberitakan pekerjaan dan perbuatan Yesus. Dengan cara bagaimana ia memberitakan Yesus? Pastilah tidak lain memberitakan semua perkataan atau firman Tuhan Yesus. Bahkan yang lebih menakjubkan, ia tidak saja memberitakan pekerjaan Yesus kepada orang-orang sekampungnya, meskipun secara literal tidak dituliskan apakah penduduk Gerasa menerima pemberitaannya. Tetapi juga sampai ke daerah Dekapolis, yang adalah daerah 10 kota di bagian timur dan tenggara Danau Galilea, yang penduduknya adalah orang-orang bukan Yahudi. Sangat luar biasa pekerjaan dan perbuatan Yesus kepada orang yang dirasuki roh jahat ini, meskipun orang ini pernah terikat atau diikat roh jahat, atau bisa dikatakan gila atau tidak waras.
Namun perjumpaan dengan Yesus menjadi lembaran hidup baru baginya ketika orang ini mendengar perkataan Yesus, yakni ketika orang ini sepakat dengan perkataan Yesus untuk mengusir roh jahat, dalam arti orang ini mau melepaskan ikatan roh jahat. Sebaliknya terjadi pada penduduk Gerasa lainnya yang hidup sebagai peternak atau gembala babi. Mereka tidak mau mendengar dan menerima Yesus, bahkan mengusir dan menolak Yesus. Kepada kita pun selama kita hidup di dunia, pastilah kita menjadi incaran roh-roh jahat yang mencari babi-babi untuk persinggahan mereka. Contoh sederhana roh-roh jahat yang mengincar kita meskipun tidak harus dalam jumlah yang banyak hingga disebut legion, ternyata sudah ada di sekitar kita. Sebentar saya akan sampaikan pengalaman saya, namun bukan berarti saya sempurna dalam hal ini. Saya pun masih harus belajar menuju ke sana. Sebab ada yang bertanya pada video saya, ternyata setan tidak takut kepada Yesus. Dengan pertanyaan apakah situ pernah jadi setan? Dan saya jawab iya, saya pernah dirasuki setan. Untuk itu akan saya contohkan dengan diri saya sendiri, yang bagi saya ini adalah pengalaman sederhana yang berdampak sangat luar biasa, bahkan ajaib bagi saya sebagai berikut. Sebelum ini saya sangat hobi main game, di samping banyak aktivitas dan kesenangan lain yang sia-sia yang pernah saya lakukan. Saya sampaikan pengalaman saya yang sederhana ini bukan berarti pengalaman saya hanya seperti ini. Sebab saya pun pernah terikat dan diikat oleh roh jahat yang sangat jahat dan berbahaya untuk hidup saya, terlebih untuk hidup kekal nanti. Berikut pengalaman sederhana saya, yakni dapat dikatakan hampir setiap hari pulang dari bekerja saya langsung memegang HP, apalagi hari libur. Bisa seharian main game. Hari Minggu pun sepulang gereja waktu saya lebih banyak untuk main game. Suatu ketika istri saya menegur saya tiap hari main game, nggak ada gunanya. Kemudian saya berpikir, ya juga, apa gunanya selain saya telah diperbudak atau diikat oleh permainan dunia. Waktu saya juga terbuang sia-sia. Inilah roh kesia-siaan yang akan membinasakan saya. Ketika saya sadar ternyata istri saya dipakai Tuhan untuk menegur saya. Dan untuk ini pun ada ayatnya, yakni dalam Pengkhotbah pasal 1 ayat 14. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Setelah itu saya memang masih tertarik dan tidak dapat lepas dari HP, tetapi untuk mendengar khotbah atau pendalaman Alkitab dan mendengar lagu-lagu rohani. Tidak hanya itu, saya juga mulai membaca Alkitab sampai-sampai di waktu luang saat bekerja saya gunakan untuk membaca beberapa ayat dari aplikasi handphone dan merenungkannya. Saya tidak menyangka bisa hanyut dalam firman Tuhan seakan-akan saya ada di dalamnya. Saya anggap setiap perkataan Tuhan adalah untuk saya, dan memang begitu adanya. Saya merasakan ada komunikasi dengan Tuhan, dan Tuhan berbicara langsung untuk saya, selain dengan doa. Sebab saya merasakan semua jawaban doa, bahkan yang belum saya doakan pun semuanya ada dalam firman-Nya. Di mana roh jahat, roh kesia-siaan yang telah keluar dari saya. Ternyata sama seperti orang Gerasa yang kerasukan roh jahat, itu keluar dan pindah ke dalam babi-babi dunia yang akan binasa. Coba kalau saya berhenti hobi main game tetapi beralih aktivitas lain yang tidak berguna untuk hidup kekal. Misalnya saya mencari pekerjaan sampingan untuk mengejar uang sebanyak-banyaknya untuk memenuhi keinginan akan harta dan kesenangan hidup dunia. Hingga waktu saya habis untuk bekerja mencari uang, dan saya menjadi hamba uang yang diperbudak uang. Maka akan terjadi roh jahat, yakni roh kesia-siaan, akan berpindah kepada babi-babi roh cinta uang. Ini pun roh kesia-siaan, sebab harta duniawi pun akan lenyap dan tidak akan dibawa ke dalam kehidupan yang akan datang setelah kematian di dunia. Dari sini saya belajar mengikut Yesus meskipun tidak secara formal. Saya orang yang pernah terikat dengan roh-roh jahat, mau memberitakan dan menyaksikan pekerjaan Yesus, yang kepada saya Yesus telah melakukan perbuatan yang sangat besar dan ajaib. Salah satunya melalui kesaksian firman seperti ini, yang dengan demikian pun telah ada yang menolak pemberitaan dan kesaksian firman dari saya. Bahkan ada yang mengatakan sesat, menyimpang dari Alkitab, anti Kristus,
menambah dan mengurangi yang tertulis, dan lain sebagainya. Saya sadar apa yang saya sampaikan memang tidak berkualitas secara literasi dan jasmani, yakni dari sisi bahasa, metodologi, penampilan audio dan video. Namun bukan itu yang hendak saya saksikan. Yang semuanya itu hanya apa yang dapat dilihat mata dan didengar telinga jasmani. Lebih dari itu, dari pengalaman rohani dari komunikasi dengan firman lah yang ingin saya saksikan. Begitu ajaib dan berkuasanya firman. Meskipun bukan dengan bahasa asli Alkitab, saya memaknai firman, tetapi dengan bahasa saya sendiri yang telah dikaruniakan kepada saya dan telah diterjemahkan dalam bahasa saya, dan juga dengan bahasa roh, sebab Allah adalah roh. Maafkan saya jika apa yang saya katakan ini tidak masuk di akal bagi saudara-saudara yang membatasi firman Tuhan sebatas yang tertulis dalam Alkitab, sebab masih ada dan selalu ada Roh Kudus yang adalah penolong untuk menemukan makna setiap perkataan firman, yang dengan begitu menjadikan saudara-saudara lebih ingin mengatakan saya sesat atau apapun. Namun saya tidak takut dikatakan sesat, bodoh, ngawur, menambahkan yang tertulis dan sebagainya. Yang pasti dengan telah mengenal kedalaman firman dan kebenarannya, saya berusaha untuk menjadi orang yang takut akan Tuhan, sehingga dengan berani saya mengkopi perkataan Ayub dalam Ayub pasal 19 ayat 4. Jika aku sungguh tersesat, maka aku sendiri yang menanggung kesesatanku itu. Demikianlah ketika saya membaca kisah orang Gerasa yang kerasukan roh jahat. Saya jugalah orang yang pernah kerasukan roh jahat. Jika kepada orang Gerasa itu dikatakan kerasukan roh jahat dan dapat dikatakan gila, saya pun pernah kerasukan roh jahat dan menjadi gila, yakni gila permainan dunia, gila kerja, gila harta, dan lain sebagainya. Dan ketika Yesus menegur saya melalui siapa saja yang dikehendakinya, dan saya mau mendengarkannya untuk sepakat mengusir dan melepaskan ikatan pekerjaan roh jahat, akan berbeda jika saya mengeraskan hati dan menolak teguran oleh siapapun yang Tuhan pakai, maka saya tidak ada bedanya dengan penduduk Gerasa yang lebih memilih babi dan justru menolak firman, sebab di dalam babi itulah roh-roh jahat tinggal atau singgah untuk menghalangi saya mendapat pengetahuan hidup kekal, namun justru membawa saya kepada kebinasaan kekal. Dengan menerima dan memenuhi hati dengan perkataan firman, maka tidak ada lagi tempat untuk perkataan iblis atau roh jahat. Terima dan penuhi mata dan telinga untuk mendengar dan melihat perkara-perkara rohani, maka tidak ada lagi tempat untuk mendengar, melihat perkara jasmani. Demikian kesaksian firman dari saya. Yang saya katakan bukan penafsiran firman dari saya, sebab ada yang mengatakan penafsiran firman hanya untuk orang-orang pilihan Tuhan yang bergelar pendidikan formal Alkitab. Semoga kesaksian firman ini memberkati kita semua. Amin.